Panji-panji kemenangan kami telah terangkat ya Tuhan. Panji-panji kegemilangan telah terancung ya Tuhan. Bersoraklah bagi nama Tuhan, gemparkan bumi dengan suaramu. Hai bangsa kekasih Allah, panji-panji kemenangan kami telah terangkat ya Tuhan. Panji-panji kegemilangan telah terancung ya Tuhan. Tiupan taufanmu, laut menutupi musuh, uluran tangan kananmu, bumi menelan musuh. Bersoraklah bagi nama Tuhan, gemparkan bumi dengan suaramu. Hai bangsa kekasih Allah, panji-panji kemenangan kami telah terangkat ya Tuhan. Panji-panji kegemilangan telah terancung ya Tuhan. Telah terangkat ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di Bible Reading YouTube channel. Malam ini acara khusus untuk rangkuman seluruh kitab Keluaran dari pasal 1 sampai pasal 40. Dan ada juga kesan pesan dari pembaca untuk pembacaan kitab Keluaran serta doa syukur karena kita sebagai pembaca sudah mengakhiri pembacaan kitab Keluaran. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus agar kita boleh dapat mengerti akan renungan ataupun rangkuman dari kitab Keluaran malam ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam yang indah ini kami boleh berjumpa kembali Bible Reading Journey, di mana acara malam ini kami hendak merangkumkan seluruh kitab Keluaran serta juga kesan pesan dan doa syukur. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan juga setiap orang yang mendengarkan rangkuman kitab Keluaran boleh mengerti, boleh menghayati sehingga boleh menjadi kekuatan pengharapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dengarkan doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Saya Rahel. Saya Abigail. Kami dari Belitung. Kami sangat bersyukur dan diberkati bisa membaca firman Tuhan dalam program Family Bible Reading Journey. Pesan kami, yuk membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kitab Keluaran mengisahkan lahirnya Israel dan juga kisah Israel keluar dari Mesir
dari perbudakan di Mesir yang dibawa oleh Musa, dan bagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Bagi saya sendiri, ini sama dengan Allah membawa saya keluar dari dosa-dosa saya yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel itu bukan buat mereka saja, tetapi buat saya dan juga Bapak Ibu pendengar maupun pembaca di Family Bible Reading. Untuk itu mari kita semangat terus membaca Alkitab dan mendengarkan program dari Family Bible Reading. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan merangkum seluruh kitab Keluaran dari 1 sampai 40 secara singkat. Dan kita tahu bahwa kitab Keluaran itu dimulai dari keluhan bangsa Israel kepada Tuhan, ya, karena mereka disiksa, mereka hidup dalam penindasan di Mesir. Nah, saat itu kisah atau history dari Yusuf tidak terlalu dikenang, ya, sudah dilupakan, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana 400 tahun yang lalu bangsa Israel pindah, ya, ke tanah Mesir, ya. Bangsa Israel saat itu ditindas. Karena itu Tuhan mengutus Musa yang adalah putra angkat dari putri Firaun. Tuhan mengutus Musa, dan kita tahu latar belakang Musa adalah seorang pembunuh, ya, karena waktu itu dia membela satu orang Israel yang sedang bertengkar dengan orang Mesir, dan dia membunuh orang Mesir, ya. Keadaan Musa tidak menghalangi Tuhan untuk memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita melihat bagaimana Tuhan juga mengeraskan hati Firaun sehingga ada 10 mujizat yang harus dilakukan. Terakhir adalah kematian anak sulung, sehingga Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar untuk menyembah kepada Tuhan. Padahal setelah itu, ya, kita tahu semua bahwa Tuhan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Banyak hal yang kita lihat, kita bisa lihat sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, ya. Banyak tulah, banyak hal dalam Tuhan memperlihatkan kekuatannya, kuasanya kepada Raja Firaun atau bangsa Mesir. Tetapi Tuhan juga ingin menunjukkan kepada bangsa Israel siapa dia, siapa itu Tuhan, ya. Seperti Musa mengatakan, kalau aku ditanya, aku harus bilang apa Tuhan? Tuhan bilang, katakanlah aku adalah aku. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dari seluruh pembacaan kitab Keluaran kita dapat melihat, kita dapat mengambil hal-hal yang dimana sesungguhnya Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Itu untuk pertama kalinya, ya, untuk menunjukkan ini aku Tuhan. Tuhan mengiringi mereka dengan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, ya. Israel menunjukkan kita, kehidupan kita, ya, ketika kita baru bertobat, kita masuk dalam suatu proses, dan proses itu tidaklah mudah, ya. Proses itu sulit, sehingga ada beberapa bangsa Israel yang harusnya tidak sampai ke tanah perjanjian karena mereka harus mati. Dan tetapi mereka mati karena dosa yang paling besar adalah dosa bersungut-sungut, ya. Bangsa Israel bersungut-sungut, mereka tidak puas, ya. Sudah dipimpin untuk mengalahkan bangsa Amalek saja, ya, mereka bisa melihat kekuatan, kekuasaan Tuhan. Tetapi mereka termasuk bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak sabar, ya, istilahnya tidak sabar. Ketika Musa sedang menerima hukum Taurat di atas di gunung, Harun membantu mereka untuk membuat patung untuk menyembah, patung lembu, ya, untuk mereka menyembah Tuhan. Lembu emas itu dijadikan seperti Tuhan karena mereka nggak lihat Tuhan. Sama kita nggak lihat. Terkadang kita masuk dalam suatu proses karena kita di tengah jalan kita suka ragu, bener nggak ya ini Tuhan, ya. Ketika kita mendapat masalah, Tuhan ada di mana? Yang kelihatan aja seringkali kita nggak percaya, apalagi yang nggak kelihatan. Begitu tidak sabarnya bangsa Israel.
Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan berbicara dengan mereka melalui badai. Ya, mereka lihat dalam awan ketika Musa naik ke atas gunung. Mereka mendengarkan itu suara gemuruh, tapi tetap saja mereka tidak sabar. Ya, makanan, minuman, semua itu disediakan oleh Tuhan, tetapi apa? Mereka tidak puas. Mereka mengeluh terus, bersungut-sungut. Kalau enggak kita enak waktu itu kita di Mesir, mendingan kita mati di Mesir, ya. Tetapi Tuhan dengan penuh kesabaran, ya, tetap menuntun, walaupun ada sebagian dari mereka harus mati, ya, karena bersungut-sungut, tidak bersyukur. Itu mengingatkan kita juga bahwa ketika kita dipanggil keluar dari kita punya masa lalu, keluar dari kehidupan kita yang kelam, ya, kita masuk dalam suatu proses, ya. Tetapi setiap proses itu selalu ada tiang api dan tiang awan. Hanya mungkin kita seringkali tidak melihat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam suatu proses, dan suatu proses itu tidak mudah. Kita harus berperang, kita harus menahan emosi atau apapun masalah-masalah itu, kita datang kepada Tuhan. Tidak mudah. Pada saat kita punya masalah, kita susah. Kadang kita lebih banyak bersungut-sungut, atau kita merenungkan, atau kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan contoh ketika kita keluar dari kehidupan dosa kita, ketika kita bertobat, kita masuk dalam suatu proses, yang proses itu membentuk kita sebenarnya dan membuat kita untuk mengenal kita punya pencipta, karena dia sendiri yang menuntun kita dalam proses, dia sendiri yang ada dalam proses itu, dia sendiri yang menyelesaikan, dia sendiri yang memberikan jalan keluar, ya, hanya kita tidak melihat. Tetapi dengan kejadian di kitab Keluaran ini kita dapat melihat bahwa jika kita ingin menang atau lebih dari pemenang, ya, kita harus masuk dalam suatu proses yang tentu tidak mudah. Kita bisa saja jatuh, ya, kita bisa saja jatuh, sangat bisa jatuh. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Orang benar itu 7 kali dia jatuh, 7 kali juga dia berdiri. Tuhan tetap menyertai kita. Banyak dalam kitab Keluaran ini, kemudian setelah mereka keluar, mereka diberikan peraturan-peraturan, dikeluarkan oleh Tuhan sendiri, oleh pencipta mereka sendiri. Bagaimana ketika kita bertobat, kita masuk dalam proses, kita harus hidup dalam rasa bersyukur, ya. Memang tidak mudah, memang pasti tidak mudah, tetapi Tuhan katakan bahwa berjalan saja, karena ada tiang api dan tiang awan dalam kehidupan kita. Itu yang dapat kita ambil. Ketika kita bertobat, kita akan masuk dalam suatu proses, dan setiap proses itu adalah pembelajaran, ya. Sama dengan ketika Tuhan memberikan aturan-aturan, itu bukan untuk mengikat kita sebenarnya, bukan mengikat bangsa Israel, tetapi untuk mengarahkan mereka untuk hidup benar, ya. Sama dengan kita juga, ada banyak peraturan-peraturan dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian akhir yang kita bisa lihat itu adalah aturan-aturan yang datang sendirinya dari Tuhan. Dari kitab Keluaran ini, tokoh sentralnya adalah Musa, ya. Musa bukan seorang yang baik, yang berlatar belakang baik, walaupun dia adalah putra angkat dari putri raja, tetapi dia punya kekurangan, kelemahan yang banyak. Bahkan dia gagap, ya, dia tidak bisa bicara lancar, tidak bisa, dan dia juga pembunuh, ya. Dia melarikan diri, buronan malah, ya, emosian. Tetapi di akhir Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang di muka bumi ini yang seperti Musa, yang lembut hatinya, ya. Jadi Tuhan kalau mau pakai kita, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Bahkan dia bisa perintahkan batu untuk memuji dia. Apalagi kita yang masih hidup, ya. Jadi kita tidak perlu berpikir khawatir, oh saya mana bisa, saya nggak layak. Nah, saat dia sudah ampuni, dia lupakan, dia tidak ingat-ingat lagi. Kita menjadi manusia baru. Contoh dari Musa,
bahwa sebagai tokoh sentral, dia bukanlah seorang yang berpangkat tinggi, yang punya ilmu atau apapun, bahkan penjahat kalau dibilang. Tapi Tuhan tetap memakai dia. Harun juga termasuk tokoh. Dia membantu Musa dan anak-anaknya, mereka menjadi imam, ya. Kemudian kita lihat di akhir itu ada Yosua. Nah, Yosua ini, kenapa Yosua adalah abdi yang menemani Musa untuk naik ke gunung untuk menerima loh batu lagi. Ketika Musa meninggal, maka Yosua menggantikan posisi dari Musa. Seorang abdi tapi kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tetapi yang satu hal yang kita perlu tahu bahwa apapun diri kita, siapapun kita, tetapi ketika kita disertai Tuhan, maka kita berbeda dari yang lain. Kita bisa mengerjakan apa saja, ya, asal Tuhan menyertai kita. Itu yang paling perlu dalam hidup ini. Terima kasih, dan rangkuman ini juga pasti tentu masing-masing dari kita sudah mengerti, sudah lebih mendalam lagi, ya, mengenai Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan dalam acara Family Bible Reading Journey pada malam hari ini. Kami sudah selesai dalam pembacaan kitab Keluaran dari pasal pertama hingga pasalnya yang ke-40. Kita akan memasuki pasal-pasal dan kitab-kitab berikutnya. Kita mau bersatu hati naikkan puji dan syukur pada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, patut kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaikkan puji dan syukur atas pertolongan dan kasih Tuhan dalam acara Family Bible Reading Journey pada malam hari ini. Kami sudah selesai dalam pembacaan kitab Keluaran dari pasal pertama hingga pasal yang ke-40 Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memasuki kitab Imamat dan seterusnya Tuhan. Kita mohon kasih dan perlindungan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam acara ini, hingga acara ini boleh berjalan dan berlangsung hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami, saudara dan saudari yang terlibat dalam pembacaan Alkitab ini Tuhan. Tuhan memberikan kami hati yang mengasihi, hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau jauhkan kesombongan daripada kami semua Tuhan, karena kami lakukan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami kemampuan, karena kami percaya Tuhan kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, seluruh acara pembacaan Alkitab ini kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah orang yang mendengar akan acara ini Tuhan mau selalu rindu untuk membaca, merenungkan, dan mau mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, terutama saudara-saudara kekasih kami Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan menopang acara ini, hingga acara ini boleh masuk dalam acara YouTube Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi mereka dan kami semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Agar kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami
agar karakter Tuhan boleh terlihat dalam acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Biarlah doa ini Tuhan dan acara ini Tuhan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kaki